Irak ini kalah lawan Jepang 2-0. Jepang kalah lawan Korea. Kita kalahkan Korea. Artinya kita selevel lah. Ya. Banyak perubahan. Simak bocoran susunan pemain Timnas Indonesia U23 versus Timnas Irak U23 dalam perebutan posisi 3 Piala Asia U23. Banyak perubahan. Simak bocoran susunan pemain Timnas Indonesia U23 versus Timnas Irak U23 dalam perebutan posisi 3 Piala Asia U23. Pertarungan sengit antara Timnas Indonesia U23 dan Timnas Irak U23 akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifah, Doha, Qatar, hari ini, Kamis, 2 Mei 2024, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kemenangan menjadi kunci bagi skuad Garuda Muda untuk memastikan slot langsung ke Olimpiade Paris 2024. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Hanya juara 1, 2, dan 3 Piala Asia U23 2024 yang secara otomatis lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sedangkan tim yang berada di peringkat keempat masih memiliki peluang, tetapi harus melewati babak playoff melawan wakil Afrika, Guinea. Timnas Indonesia U23 dipastikan akan bermain dengan semangat tinggi melawan Irak U23 meski harus kehilangan bek dan kapten andalannya, Rizky Ridho, yang absen karena mendapat kartu merah dalam pertandingan melawan Uzbekistan U23 di babak semifinal. Tanpa kehadiran Rizky Ridho, Shin Tae-yong harus membuat perubahan dalam susunan pemainnya. Fernando Ari kemungkinan akan tetap menjadi penjaga gawang utama, sementara lini belakang akan diisi oleh Muhammad Ferrari, Justin Hubner, dan Komang Teguh sebagai pengganti Rizky Ridho. Di posisi bek sayap, diprediksi Fajar Faturrahman dan Pratama Arhan akan bertugas, dengan dukungan dari Ivar Jenner dan Nathan Choeaon. Sementara di lini depan, Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struijk diproyeksikan akan menjadi andalan untuk mencetak gol. Rafael Struijk sendiri akan kembali memperkuat Timnas Indonesia U23 setelah absen dalam pertandingan melawan Uzbekistan U23 karena akumulasi kartu kuning. Dengan susunan tim ini, apakah Timnas Indonesia U23 akan meraih hasil positif? Dengan harapan itu, mereka dapat mewakili Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk membakar semangat para pemain Timnas Indonesia U23 yang akan menjalani partai hidup mati melawan Irak. Menurut kalian, akankah Timnas Indonesia U23 bisa mengalahkan Irak U23? Atau justru Timnas Indonesia akan menjadi bulan-bulanan seperti lawan Uzbekistan kemarin? Mengingat Shin Tae-yong selalu memainkan pemain itu-itu aja. Dan bahkan formasi yang digunakan pun sama dari babak grup sampai sekarang. ST selalu memakai formasi 3-4-3. Tapi apapun itu, patut kita nantikan apa yang bakal dilakukan Shin Tae-yong malam ini, teman-teman. Oke teman-teman, menurut kalian berapa prediksi skor Indonesia versus Irak malam ini? Dan pesan apa yang mau kalian sampaikan ke Timnas Indonesia U23 agar bisa mengalahkan Irak? Bismillah. Mimin prediksi 3-1 untuk kemenangan Timnas Indonesia. Pesan dari Mimin, jangan sampai ke babak tambahan apalagi adu penalti. Pemain harus bermain tenang. Jangan ada lagi gol bunuh diri. Sedikit info dari Mimin. Indonesia adalah tim dengan paling banyak melakukan gol bunuh diri di Piala Asia U23. Selama gelaran Piala Asia U23 Indonesia sudah melakukan gol bunuh diri sebanyak 3 kali. Justin Hubner 1 kali, Komang Teguh 1 kali, dan Pratama Arhan 1 kali. Mudah-mudahan gol bunuh diri dari Pratama Arhan adalah yang terakhir. Ayo Garuda Muda, raih tiket Olimpiade Paris. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Menurut Mimin, bocoran susunan pemain tersebut terlihat cukup solid mengingat kondisi absennya Rizky Ridho. Meskipun demikian,
Penting bagi Timnas Indonesia U23 untuk tetap fokus dan bermain sebagai tim yang solid serta mengoptimalkan potensi para pemain pengganti. Kehadiran Rafael Struijk yang kembali setelah absen juga menjadi dorongan tersendiri. Semoga dengan semangat dan kerja keras, Timnas Indonesia U23 bisa meraih hasil yang memuaskan dan mencapai tujuan mereka untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Didasari rasa takut? Pelatih Irak U23 soroti tuah Timnas Indonesia U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa jelang duel perebutan tempat 3 Piala Asia U23. Pelatih Timnas Irak U23, Radi Shnaishil, memperhatikan tuan rumah Timnas Indonesia U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Melihat bahwa stadion tersebut sudah menjadi tempat yang nyaman bagi Timnas Indonesia U23, dia yakin bahwa timnya tidak akan kesulitan untuk beradaptasi dengan lapangan di stadion yang mampu menampung 12.000 penonton tersebut. Ya, Irak U23 akan bertemu dengan Indonesia dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Pertandingan ini juga akan menentukan tiket ke Olimpiade Paris 2024 dan akan diadakan di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Kamis, 2 Mei 2024. Pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda Muda bisa dikatakan memiliki keuntungan dalam pertandingan ini karena sudah sering bermain di Stadion Abdullah bin Khalifa. Selama Piala Asia U23 2024, mereka selalu memainkan pertandingan mereka di sana. Hanya saat pertandingan pembuka melawan Qatar, mereka tampil di Stadion Jasim bin Hamad. Namun, Garuda Muda berhasil meraih hasil positif saat bermain di Stadion Abdullah bin Khalifa. Bahkan, Timnas Indonesia hanya kalah sekali dari 5 pertandingan yang mereka mainkan di markas klub Al Duhail SC, termasuk kemenangan Timnas Senior melawan Vietnam 1-0 di Piala Asia 2023. Mereka hanya kalah 0-2 dari Uzbekistan U23 dalam semifinal Piala Asia U23 2024. Di sisi lain, Irak belum pernah bermain di Stadion Abdullah bin Khalifa selama Piala Asia U23 2024. Mereka selalu bermain di Stadion Al Janoub mulai dari fase grup hingga perempat final. Ketika mereka bermain di stadion yang berbeda dalam semifinal melawan Jepang, yaitu di Stadion Jasim bin Hamad, Irak U23 juga menderita kekalahan dengan skor 0-2. Radi Shnaishil berpendapat bahwa seharusnya pertandingan melawan Timnas Indonesia U23 dilakukan di stadion yang berbeda, di mana kedua tim belum pernah bermain. Namun, dia tidak takut dengan keberuntungan yang dimiliki tim Merah Putih di Stadion Abdullah bin Khalifa. Saya sudah menyatakan sebelumnya bahwa pertandingan seharusnya dilakukan di stadion yang berbeda dari yang pernah kami mainkan sebelumnya. Misalnya, Jepang sudah bermain di Stadion Al-Sadd lebih dari sekali, kata Shnaishil dalam konferensi pers seperti dilansir dari rilis PSSI, Kamis, 2 Mei 2024. Tapi, kami tidak akan membiarkan hal ini menghentikan kami. Hal ini tidak akan menjadi hambatan bagi kami, tambahnya. Stadion Abdullah bin Khalifa sendiri sudah seperti kandang bagi Indonesia dalam Piala Asia U23. Ribuan supporter pasukan Garuda selalu memenuhi stadion dengan atmosfer yang luar biasa. Shnaishil menyadari bahwa Marcelino Ferdinand dan rekan-rekannya akan mendapatkan dukungan penuh dari para supporter mereka dalam pertandingan melawan Irak nanti. Namun, pelatih asal Irak itu memastikan bahwa hal itu tidak akan menghalangi timnya yang bertujuan untuk mendapatkan tiket Olimpiade Paris 2024. Tim Indonesia memiliki motivasi besar, dukungan supporter besar. Bahkan, kami mendengar bahwa ada pengusaha yang datang ke Qatar untuk mendukung tim Indonesia secara finansial dan lainnya, jelas pelatih berusia 57 tahun itu. Namun, hal ini seharusnya tidak menjadi hambatan bagi kami, hal ini tidak boleh menghentikan kami, karena kami sudah pernah lolos ke Olimpiade Rio dari stadion ini sebelumnya, jadi kami bisa melakukannya lagi, lanjutnya. Ya, tim pemenang dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 akan secara otomatis mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Namun, tim yang kalah masih memiliki kesempatan lagi untuk bertanding di pesta olahraga terbesar di dunia ini. Tim tersebut bisa mendapatkan tiket Olimpiade dengan memenangkan pertandingan playoff antar benua melawan Guinea, yang merupakan tim peringkat keempat di Piala Afrika U23 2023. Pertandingan tersebut akan diadakan pada 9 Mei di Paris.
Menurut Mimin, bahwa dalam situasi ini, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Pertama, pentingnya untuk memastikan bahwa pertandingan dilakukan dalam suasana yang adil bagi kedua tim, termasuk pemilihan stadion yang netral. Kedua, semangat dan dukungan supporter dapat menjadi faktor penting dalam mempengaruhi performa tim, namun, itu tidak boleh menjadi alasan bagi tim lawan untuk merasa terbebani atau tidak merasa diuntungkan. Ketiga, penting bagi kedua tim untuk tetap fokus pada tujuan utama mereka, yaitu memenangkan pertandingan dan meraih tiket ke Olimpiade Paris 2024. Presiden Jokowi optimis Timnas Indonesia U23 kalahkan Irak di perebutan tempat 3 Piala Asia U23 2024. Menang insya Allah. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yakin bahwa Timnas Indonesia U23 akan mengalahkan Timnas Irak U23 dalam pertandingan perebutan tempat ketiga di Piala Asia U23 2024. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, pada Kamis, 2 Mei 2024, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kemenangan, insya Allah, ucap Jokowi setelah meninjau Pasar Seketeng, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, pada Kamis, 2 Mei 2024. Jokowi juga mengungkapkan bahwa ia akan menonton pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Irak U23 dari kamar. Sebelumnya, ia sering menggelar nobar di istana bersama Menteri Kabinet dan relawan. Menonton dari kamar, kata Jokowi. Timnas Indonesia U23 akan bertanding melawan Irak U23 dalam pertandingan perebutan tempat ketiga di Piala Asia U23 2024. Pertandingan ini menjadi kesempatan terakhir bagi kedua tim untuk meraih medali dan otomatis lolos ke Olimpiade Paris 2024. Tim-tim yang menempati posisi 1 hingga 3 di Piala Asia U23 2024 akan mendapatkan tiket otomatis ke Olimpiade Paris 2024. Sedangkan tim yang berada di posisi keempat masih memiliki peluang untuk memperebutkan satu tiket melalui laga playoff melawan Guinea pada 9 Mei 2024. Menurut Mimin, bahwa optimisme Presiden Jokowi terhadap Timnas Indonesia U23 adalah hal yang positif. Dukungan dari seorang pemimpin dapat memberikan semangat tambahan bagi para pemain untuk bermain dengan lebih baik. Semoga optimisme tersebut menjadi motivasi bagi Timnas Indonesia U23 untuk meraih kemenangan dan prestasi yang gemilang di Piala Asia U23 2024. 3 pemain Timnas Indonesia U23 yang jadi sorotan pelatih Irak U23. Nomor ada Rafael Struijk. 3 pemain Timnas Indonesia U23 yang menarik perhatian pelatih Irak U23 akan diulas. Salah satunya adalah Rafael Struijk. Timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan Irak U23 dalam perebutan posisi ketiga di Piala Asia U23 2024. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar, pada hari ini, Kamis, 2 Mei 2024, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kedua tim tentu mengincar kemenangan karena hasil pertandingan tersebut akan memengaruhi peluang mereka di Olimpiade Paris 2024. Pemenang pertandingan akan memastikan tempat ketiga dalam Piala Asia U23 2024 dan langsung lolos ke Olimpiade Paris 2024 bersama dengan Jepang U23 dan Uzbekistan U23. Pelatih Irak U23, Radil Shanaishil, telah mempersiapkan timnya dengan baik untuk menghadapi Timnas Indonesia U23 yang telah menunjukkan performa tangguh di Piala Asia U23 2024. Beberapa pemain Timnas Indonesia pun menjadi sorotan bagi Radil. Indonesia berhasil mengalahkan Yordania, Australia, dan Korea Selatan, sehingga mereka tidak sampai ke tahap ini secara kebetulan. Kami harus menghormati mereka, ujar Shanaishil. Kami telah memperhatikan mereka sejak awal turnamen. Kami melihat mereka sebagai tim yang baik dan berkembang, serta pantas untuk dihormati, baik itu pemain yang bermain di Indonesia atau di Eropa, tambahnya. Siapa saja pemain yang menjadi sorotan? Berikut adalah 3 pemain Timnas Indonesia U23 yang menarik perhatian pelatih Irak U23. 3. Marcelino Ferdinand. Salah satu pemain Timnas Indonesia U23 yang menjadi sorotan pelatih Irak U23 adalah Marcelino Ferdinand.
Pemain KMSK Deinze ini telah menunjukkan performa tangguh di Piala Asia U23 2024 dan membuktikan peran pentingnya di skuad Garuda Muda. Marcelino, yang menjadi andalan Shin Tae-yong, selalu dimainkan sejak awal pertandingan di semua pertandingan Timnas Indonesia U23 sejauh ini di Piala Asia U23 2024. Dia juga telah mencetak 2 gol dalam turnamen tersebut. 2. Witan Sulaiman. Kemudian, ada nama Witan Sulaiman. Tak kalah bersinar dari Marcelino, Witan juga menampilkan performa gemilang di Piala Asia U23 2024 dengan permainan apiknya di lini serang Timnas Indonesia U23. Witan juga telah mencetak total 2 gol di Piala Asia U23 2024. Dia tentu akan menjadi andalan Shin Tae-yong lagi saat melawan Irak U23 dalam perebutan posisi ketiga Piala Asia U23 2024. 1. Rafael Struijk. Terakhir, ada Rafael Struijk. Pemain ini juga menjadi andalan Shin Tae-yong di Piala Asia U23 2024 dan selalu diturunkan sebagai starter. Namun, pada pertandingan melawan Uzbekistan U23 di babak semifinal, Rafael Struijk absen karena akumulasi kartu kuning. Tanpa kehadirannya, lini serang Timnas Indonesia U23 terlihat kurang tajam dan tim tersebut kalah 0-2. Kini, dalam pertandingan melawan Irak U23, Rafael Struijk sudah bisa bermain lagi. Dia tentu bisa menjadi ancaman lain bagi Irak U23. Terlebih lagi, pemain yang bermain untuk klub Belanda, ADO Den Haag, ini telah membuktikan kualitasnya dengan mencetak 2 gol di Piala Asia U23 2024. Menurut Mimin, pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Irak U23 di Piala Asia U23 2024 pasti akan menjadi pertarungan sengit. Timnas Indonesia memiliki beberapa pemain kunci seperti Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, dan Rafael Struijk yang telah membuktikan kemampuan mereka di turnamen ini. Namun, Irak juga tidak boleh dianggap remeh karena mereka telah menunjukkan persiapan yang serius. Ini akan menjadi pertandingan yang menarik untuk disaksikan, dan saya yakin kedua tim akan memberikan yang terbaik untuk meraih kemenangan. Kerja keras pulihkan mental Timnas Indonesia U23. Shin Tae-yong yakin anak asuhnya siap hadapi Irak U23. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, mengakui telah bekerja keras untuk memulihkan mental para pemainnya menjelang pertandingan perebutan posisi ketiga di Piala Asia U23 2024. Dia menegaskan bahwa Garuda Muda telah melakukan persiapan yang matang menghadapi Timnas Irak U23. Timnas Indonesia U23 gagal melaju ke final Piala Asia U23 2024 setelah kalah 0-2 dari Timnas Uzbekistan U23 dalam pertandingan semifinal. Akibatnya, tim Merah Putih harus meraih posisi ketiga untuk secara otomatis lolos ke Olimpiade Paris 2024. Selanjutnya, Indonesia akan bertemu Irak dalam pertandingan perebutan posisi ketiga yang akan berlangsung di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium, Kamis, 2 Mei 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Irak juga mengalami nasib serupa setelah kalah 0-2 dari Timnas Jepang U23. Shin tampaknya masih terpukul dengan kegagalan Timnas Indonesia U23 melaju ke final Piala Asia U23 2024. Menghadapi Irak, ia menyatakan bahwa peran pelatih sangat penting dalam memulihkan mental para pemain. Meskipun kami telah berusaha keras dalam pertandingan melawan Uzbekistan, kami akhirnya kalah dan tentu saja mental para pemain terpengaruh oleh kekalahan ini, ungkap Shin dalam konferensi pers pada Selasa, 1 Mei 2024. Namun, kami telah memulihkan diri dan membangkitkan semangat para pemain, yang juga sangat bergantung pada peran pelatih, lanjutnya. Shin mengakui telah melakukan yang terbaik agar para pemainnya dapat melupakan kekecewaan. Meskipun demikian, ia memastikan bahwa Timnas Indonesia U23 telah melakukan persiapan yang matang untuk mengalahkan Irak. Jadi, saya telah berusaha melakukan yang terbaik untuk hal tersebut. Namun, saya dapat memastikan bahwa persiapan kami telah matang, dan kami akan menyambut pertandingan melawan Irak dengan semangat yang positif, tandasnya. Pemenang pertandingan akan mendapatkan 1 tiket ke Olimpiade Paris 2024, bergabung dengan Timnas Uzbekistan U23 dan Timnas Jepang U23.
Sementara itu, tim yang berada di posisi keempat akan menjalani playoff melawan wakil Afrika, Timnas Guinea U23, di Jepang pada 9 Mei 2024. Menurut Mimin, persiapan yang matang dan upaya keras dalam memulihkan mental para pemain merupakan langkah penting bagi Timnas Indonesia U23 dalam menghadapi pertandingan perebutan posisi ketiga. Pelatih Shin Tae-yong telah menunjukkan perannya yang krusial dalam menghadapi tantangan ini. Semangat dan determinasi yang positif dari tim dapat menjadi kunci keberhasilan mereka dalam meraih hasil yang diinginkan. Kapten Timnas Irak U23. Timnas Indonesia U23 tim yang sangat kuat. Kapten Timnas Irak U23, Muntader Mohamed, mengakui kekuatan Timnas Indonesia U23 dan menyebutnya sangat kuat. Ia merasa was-was menjelang pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Pertandingan antara Irak U23 dan Indonesia akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Kamis, 2 Mei 2024, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, dalam babak semifinal, Timnas Irak kalah 0-2 dari Jepang U23, sementara Timnas Indonesia U23 juga kalah dengan skor yang sama dari Uzbekistan U23. Pertandingan ini akan menentukan tim mana yang akan memperoleh tiket terakhir ke Olimpiade Paris 2024 melalui Piala Asia U23 2024. Irak telah 5 kali lolos ke Olimpiade, sementara Indonesia belum pernah sejak 1956. Muntader menyatakan bahwa Irak bertekad bangkit dari kekalahan melawan Jepang dan telah mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi Timnas Indonesia U23. Meskipun di atas kertas Irak diunggulkan, Muntader tidak meremehkan Indonesia yang telah menunjukkan performa kuat dengan mengalahkan tim-tim seperti Australia, Yordania, dan Korea Selatan. Timnas Indonesia U23 adalah lawan yang sangat kuat, dan Irak siap menghadapinya dengan segenap kekuatan. Pertandingan perebutan tempat ketiga juga memiliki arti penting karena tim yang kalah masih memiliki kesempatan untuk memperebutkan tiket ke Olimpiade Paris 2024 dalam playoff antar benua melawan Guinea. Pertandingan antara Timnas Irak U23 dan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 nampaknya akan menjadi laga yang menarik untuk disaksikan. Kedua tim telah menunjukkan kualitasnya masing-masing selama turnamen ini, dan meskipun Irak diunggulkan, Indonesia telah membuktikan bahwa mereka bisa mengalahkan tim-tim kuat. Menurut Mimin, semangat dan determinasi kedua tim akan menjadi faktor kunci dalam pertandingan ini. Bagi Irak, ini adalah kesempatan untuk bangkit setelah kekalahan di babak semifinal, sementara bagi Indonesia, ini adalah peluang untuk membuktikan bahwa mereka layak mendapatkan tempat di panggung internasional. Saya yakin pertandingan akan berjalan ketat dan penuh dengan tensi, namun yang terpenting adalah semangat fair play dan sportivitas dari kedua tim. Simak kabar baik ini teman-teman. Irak U23 pernah kalah dari Yordania dan Thailand, waktunya Timnas Indonesia U23 lolos Olimpiade Paris 2024. Timnas Irak U23 sebelumnya telah mengalami kekalahan dari Yordania U23 dan Thailand U23, dua tim yang pernah dikalahkan oleh Timnas Indonesia U23. Apakah ini saat yang tepat bagi Timnas Indonesia U23 untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024? Menurut jadwal, Timnas Indonesia U23 akan bertanding melawan Timnas Irak U23 untuk merebut posisi 3 dalam Piala Asia U23 2024 yang digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium, Kamis, 2 Mei 2024, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Jika mampu meraih kemenangan dalam pertandingan ini, Timnas Indonesia U23 dipastikan akan melaju ke Olimpiade Paris 2024. Namun, jika kalah, Timnas Indonesia U23 akan harus menghadapi babak playoff melawan wakil Afrika, Timnas Guinea U23, untuk memperebutkan satu tiket Olimpiade Paris 2024. Daripada harus menghadapi Timnas Guinea U23 dalam babak playoff, Timnas Indonesia U23 harus memastikan kemenangan malam ini melawan Timnas Irak U23 untuk mengamankan tiket Olimpiade Paris 2024. Peluang kemenangan Timnas Indonesia U23 atas Timnas Irak U23 cukup besar, mengingat ketidakstabilan performa lawan. Dalam 2 bulan terakhir,
Timnas Irak U23 telah 2 kali menelan kekalahan dari tim yang pernah dikalahkan oleh Timnas Indonesia U23. Pada pertengahan Maret 2024, Timnas Irak U23 kalah 1-3 dari Yordania dalam Piala AFF U23 wilayah Asia Barat. Yordania U23 sendiri telah dikalahkan oleh Timnas Indonesia U23 dengan skor 1-4 pada pertandingan terakhir Grup A Piala Asia U23 2024. Sementara pada pertandingan pertama Grup C Piala Asia U23 2024, Irak U23 terkejut dengan kekalahan 0-2 dari Thailand U23. Timnas Thailand U23 sendiri selama 1 tahun terakhir selalu kalah dari Timnas Indonesia U23. Kekalahan pertama terjadi dalam final SEA Games 2023, dengan skor telak 2-5. Terakhir, Thailand U23 juga mengalami kekalahan 1-3 dari Timnas Indonesia U23 dalam semifinal Piala AFF U23 2023. Yang menarik, kekalahan tersebut terjadi di kandang sendiri Thailand U23. Oleh karena itu, sangat menarik untuk menyaksikan permainan Timnas Indonesia U23 dalam pertandingan malam ini. Jika mampu melaju ke Olimpiade Paris 2024, ini akan menjadi yang pertama bagi Timnas Indonesia U23 berlaga dalam Piala Dunia level U23. Memang benar, Timnas Indonesia pernah melaju ke Olimpiade Melbourne 1956. Namun, saat itu yang berkompetisi adalah tim senior, bukan U23. Baru sejak Olimpiade Barcelona 1992, cabang olahraga sepak bola putra hanya diperlombakan dalam kategori U23. Menurut Mimin, Timnas Indonesia U23 memiliki peluang yang cukup besar untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Mereka telah menunjukkan performa yang solid dan mampu mengalahkan tim-tim kuat seperti Yordania U23 dan Thailand U23. Namun, dalam pertandingan melawan Irak U23, mereka perlu tetap fokus dan bermain dengan maksimal untuk memastikan kemenangan. Jika berhasil melaju ke Olimpiade, ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa dan membanggakan bagi sepak bola Indonesia. Justin Hubner dipastikan bisa main di Indonesia versus Irak. Bek Timnas Indonesia U23, Justin Hubner, dipastikan akan tampil dalam pertandingan melawan Irak untuk merebut peringkat 3 dalam Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Kamis, 2 Mei 2024, malam. Kepastian tersebut diumumkan oleh Nova Arianto, asisten pelatih Timnas Indonesia U23. Nova menyatakan melalui pesan singkat, Hubner bisa main. Sebelumnya, AFC mengklaim bahwa Hubner tidak bisa bermain dalam pertandingan antara Indonesia dan Irak, seperti yang diungkapkan dalam situs resmi Konfederasi. Namun, Nova membantah pemberitaan AFC tersebut. Selain itu, berdasarkan regulasi Piala Asia U23 2024, Hubner diperbolehkan untuk bermain meskipun mendapat kartu kuning saat Indonesia kalah dari Uzbekistan di babak semifinal. Hubner hanya mendapat 1 kartu kuning selama fase grup dan perempat final, yaitu saat melawan Yordania di pertandingan terakhir grup A. Oleh karena itu, kartu kuning yang diterima Hubner saat melawan Yordania seharusnya dihapuskan saat melawan Uzbekistan. Menurut regulasi Piala Asia U23 2024 pasal 54(1)(4), setiap pemain yang berpartisipasi atau ofisial yang berpartisipasi dalam babak grup dan perempat final yang hanya menerima 1 peringatan kartu kuning, tidak akan membawa peringatan tersebut ke semifinal. Dengan demikian, Timnas Indonesia U23 hanya akan kehilangan Rizky Ridho untuk pertandingan melawan Irak. Pertandingan tersebut menentukan 1 tiket terakhir untuk lolos secara otomatis ke Olimpiade 2024 Paris. Selain itu, pelatih Shin Tae-yong juga dapat memainkan Rafael Struijk yang absen dalam pertandingan semifinal. Shin Tae-yong menyatakan, Struijk telah tampil baik sepanjang turnamen ini. Dia adalah salah satu pemain kunci sebagai striker. Meskipun dia absen dalam 1 pertandingan, sekarang dia telah mendapatkan kondisi fisik yang lebih baik dan dapat memberikan kontribusi bagi tim kami besok. Menurut Mimin, bahwa keputusan untuk memainkan Justin Hubner dalam pertandingan melawan Irak adalah langkah yang tepat. Mengingat pentingnya pertandingan tersebut dalam merebut peringkat 3 dan 1 tiket terakhir untuk lolos ke Olimpiade 2024 Paris.
Memiliki pemain kunci seperti Hubner dapat memberikan keuntungan bagi timnas Indonesia U23. Selain itu, penggunaan Rafael Struijk juga merupakan keputusan yang baik mengingat kontribusinya sebagai salah satu pemain kunci tim. Dengan demikian, semoga keputusan ini dapat membawa hasil yang baik bagi tim Indonesia. Kabar baik untuk Indonesia U23, Irak kehilangan 2 pemain kunci. Berita baik datang dari timnas Indonesia U23 menjelang pertandingan melawan Irak dalam pertarungan merebut peringkat ketiga di Piala Asia U23 2024, Kamis, 2 Mei 2024. Tim Irak kehilangan 2 pemain kunci untuk pertandingan melawan Indonesia. Pelatih timnas Irak U23, Radi Shnaishil, dipastikan tidak akan dapat memasukkan bek kanan Mustafa Saadoun dan bek tengah Zaid Tahseen. Kedua pemain kunci Irak itu harus absen karena telah mengumpulkan kartu kuning. Kehilangan Saadoun dan Tahseen sangat mempengaruhi kekuatan timnas Irak U23 karena keduanya selalu bermain penuh untuk Irak sejak awal Piala Asia U23 2024. Kondisi timnas Irak U23 hampir serupa dengan timnas Indonesia U23. Shin Tae-yong tidak dapat memainkan kapten tim Rizky Ridho yang mendapatkan kartu merah langsung saat melawan Uzbekistan di babak semifinal. Selain itu, status Justin Hubner untuk pertandingan Indonesia versus Irak juga masih menjadi pertanyaan. AFC melalui situs resmi menyatakan bahwa Hubner akan absen karena mengumpulkan kartu kuning. Meskipun menurut regulasi Piala Asia U23 2024 seharusnya Hubner bisa bermain. Setiap pemain atau staf yang berpartisipasi dalam babak grup dan perempat final yang hanya menerima satu peringatan, kartu kuning, tidak akan membawanya ke babak semifinal, bunyi regulasi pasal 54.1.4. Hubner hanya menerima 1 kartu kuning sepanjang fase grup hingga perempat final, yaitu saat melawan Yordania di pertandingan terakhir grup A. Pemain dari Cerezo Osaka itu baru mendapat kartu kuning lagi saat melawan Uzbekistan di babak semifinal. Sementara itu, pelatih timnas Irak U23, Radi Shnaishil, tetap yakin dengan kekuatan timnya menjelang pertandingan melawan Indonesia meskipun kehilangan 2 pemain kunci. Terlebih lagi, Irak akan diperkuat kembali oleh kapten tim Muntader Mohamed yang absen saat mereka dikalahkan oleh Jepang di babak semifinal. Kami memiliki tim yang bagus, kami berani dan sangat termotivasi, serta memiliki kondisi fisik yang baik. Yang kami butuhkan untuk meraih hasil yang baik adalah fokus kami, ujar Shnaishil. Menurut Mimin, kehilangan 2 pemain kunci bagi timnas Irak U23 tentu merupakan tantangan besar. Namun mereka tetap memiliki kekuatan dan semangat untuk menghadapi pertandingan melawan Indonesia. Sementara itu, keputusan terkait status Justin Hubner menimbulkan kebingungan, tetapi pemahaman yang lebih baik tentang regulasi turnamen bisa membantu mengatasi ketidakpastian tersebut. Bagaimanapun, semangat dan fokus yang kuat dari kedua tim akan menjadi kunci untuk meraih hasil yang baik dalam pertandingan tersebut.